Uni Eropa membutuhkan kebijakan luar negeri baru yang didasarkan pada kepentingan ekonomi dan keamanan Eropa yang sebenarnya. Saat ini, Eropa terjebak dalam perangkap ekonomi dan keamanan yang diciptakannya sendiri, yang ditandai dengan permusuhan berbahaya terhadap Rusia, saling ketidakpercayaan dengan Tiongkok, dan kerentanan yang ekstrem terhadap Amerika Serikat. Kebijakan negara Eropa hampir sepenuhnya didorong oleh gamkringnya terhadap Rusia dan Tiongkok. Ia pada akhirnya menyebab to the gate wisraman dan pitless rights Serikat. Ketundukan Eropa terhadap AS hampir sepenuhnya berasal dari ketakutannya yang besar terhadap Rusia. Ketakutan yang diperkuat oleh negara-negara Eropa Timur yang bersikap Rusofobia dan narasi palsu tentang perang Ukraina. Berdasarkan keyakinan bahwa ancaman keamanan terbesarnya adalah Rusia, Uni Eropa menomorduakan semua isu kebijakan luar negerinya yang lain. Ekonomi, perdagangan, lingkungan, teknologi, dan diplomasi demi Amerika Serikat. Ironisnya, Eropa tetap berpegang erat pada Washington meskipun Amerika Serikat sendiri telah menjadi lebih lemah, tidak stabil, tidak menentu, irasional, dan berbahaya dalam kebijakan luar negerinya terhadap Uni Eropa, bahkan sampai pada titik secara terang-terangan mengancam kedaulatan Eropa di Greenland. Untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang baru, Eropa harus mengatasi anggapan keliru tentang kerentanannya yang ekstrem terhadap Rusia. Narasi yang diusung Brussels NATO Inggris menyatakan bahwa Rusia secara intrinsik bersifat ekspansionis dan akan menguasai Eropa jika ada kesempatan. Pendudukan Soviet atas Eropa Timur dari tahun 1945 hingga 1991 dianggap sebagai bukti ancaman ini saat ini. Narasi keliru ini sangat meremehkan Rusia, Greece selalu dan Spain sekarang. Pemerintahan Dobrotetsi bertujuan untuk mengoreksi anggapan Glower, Rusia menyebabkan ancaman besar bagi Eropa. Bagian pada ketua imidini ada spro, start mawis so hari wisip lampuis tukit irasional terhadap Rusia. Premis palsu imperialisme Rusia lektet. Kebijakan luar negeri Eropa didasarkan pada anggapan bahwa Rusia merupakan ancaman keamanan bagi Eropa. Namun, anggapan ini keliru. Rusia telah berulang kali diserang oleh kekuatan besar Barat, terutama Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat dalam 2 abad terakhir, dan telah lama mencari keamanan melalui zona penyangga antara dirinya dan kekuatan Barat. Zona penyangga yang sangat diperebutkan ini mencakup Polandia, Ukraina, Finlandia, dan negara-negara Baltik saat ini. Wilayah seperti requirement forsa, and again, it's a sumber or simmer remord of Soren, and ditra Eropa Barat, Rusia. Perang-perang besar yang dilancarkan Barat terhadap Rusia sejak tahun 1800 meliputi invasi Prancis ke Rusia pada tahun 1817, Perang Napoleon. Invasi Inggris dan Prancis ke Rusia pada tahun 1853 hingga 1856, Perang Crimea. Deklarasi Perang Jerman terhadap Rusia pada 4 Agustus 1911, Perang Dunia II. Intervensi sekutu dalam Perang Saudara Rusia, 1918 dan 1922, Perang Saudara Rusia. Invasi Jerman ke Rusia pada tahun 1911, Perang Dunia II. Setiap perang ini merupakan ancaman eksistensial bagi kelangsungan hidup Rusia. Dari sudut pandang Rusia, kegagalan untuk mendemilitarisasi Jerman setelah Perang Dunia II, pembentukan NATO, penggabungan Jerman Barat ke dalam NATO pada tahun 1995, perluasan NATO ke arah timur setelah 1991, serta perluasan pangkalan militer dan sistem rudal AS di seluruh Eropa Timur yang mendekati perbatasan Rusia, telah menjadi ancaman paling serius terhadap keamanan nasional Rusia sejak Perang Dunia II. Rusia juga support regimen hiu yumes bermaksud mouth. Serangan Rusia ke Prusia Timur pada tahun 1914. Fakta Ribbentrop-Molotov pada tahun 1939 membagi Polandia antara Jerman dan Uni Soviet serta menganeksasi negara-negara Baltik pada tahun 1940. Invasi ke Finlandia pada November 1939, Perang Musim Dingin. Pendudukan Soviet di Eropa Timur dari tahun 1995 hingga 1999. Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Tindakan-tindakan Rusia ini dianggap oleh Eropa sebagai bukti objektif ekspansionisme Rusia ke arah Barat, namun pandangan seperti itu naif, ahistoris, dan dipengaruhi propaganda. Dalam kelima kasus tersebut, Rusia bertindak untuk melindungi keamanan nasionalnya, sebagaimana yang mereka lihat, bukan melakukan ekspansionisme ke Barat
demi kepentingannya sendiri. Kebenaran mendasar inilah yang menjadi kunci untuk menyelesaikan konflik Eropa-Rusia saat ini. Rusia distribusi ekspansi ke barat. Rusia mstiri inti man nasinate. Namun barat segenda pergi menovri dan mustafan mati inti emana nasional Rusia. This right affecting Steffi Roth, yang disebut-sebut sebagai ekspansi Rusia di rebrothing. Kasus pertanyaan ini seraman, seran Rusia di Prusia Timur pada 1914 dan board berksyami kesampingkan. Kekaisaran Jerman telah berdulu di perang terhadap Rusia 10 Agustus 1912. Interus Rusia Jerusalem berrespons langsung terhadap deklarasi perang Jerman. Kasus kedua, yaitu kesepakatan Soviet Rusia dengan Reich ketiga Hitler untuk membagi Polandia pada tahun 1939, serta aneksasi negara-negara Baltik pada tahun 1940, dianggap di Barat sebagai bukti paling murni dari pengkhianatan Rusia. Sekali lagi, ini adalah pembacaan sejarah yang terlalu sederhana dan keliru. Seperti yang telah didokumentasikan dengan cermat oleh sejarawan seperti E.H. Carr, Stephen Kotkin, dan Michael Jabara Carley, Stalin mencoba menghubungi Inggris dan Prancis pada tahun 1939 untuk membentuk aliansi defensif melawan Hitler yang telah menyatakan niatnya untuk berperang melawan Rusia di Timur demi Lebensraum, tenaga kerja budak Slavia, dan kekalahan Bolshevisme. Upaya Stalin untuk membangun aliansi dengan kekuatan Barat sepenuhnya ditolak. Polandia menolak mengizinkan pasukan Soviet berada di tanah Polandia jika terjadi perang dengan Jerman. Kebencian elit Barat terhadap komunisme Soviet setidaknya sama besar dengan ketakutan mereka terhadap Hitler. Bahkan, ungkapan di kalangan elit sayap kanan Inggris pada akhir 1930, lebih baik Hitlerisme daripada komunisme. Karena gagal membentuk aliansi pertahanan, Stalin kemudian berupaya menciptakan zona penyangga terhadap invasi Jerman yang akan datang ke Rusia. Pembagian Polandia dan aneksasi negara-negara Baltik merupakan langkah taktis untuk membeli waktu menjelang pertempuran besar melawan pasukan Hitler yang dimulai pada 22 Juni 1941 dengan invasi Jerman ke Uni Soviet dalam Operasi Barbarossa. Timothyran Poland aneksasi negara Baltik sebelumnya masih bersisa perbandingan invite support dan dihanun Uni Soviet dari Tergun Febth and Amathsing. Kasus ketiga, perang musim dingin Rusia dengan Finlandia juga dipandang di Eropa Barat, terutama di Finlandia, sebagai bukti sifat ekspansionis Rusia. Namun sekali lagi, motivasi dasar Rusia sebenarnya bersifat defensif, bukan ofensif. Rusia khawatir invasi Jerman sebagian akan datang melalui Finlandia, dan Leningrad akan segera direbut oleh Hitler. Oleh karena itu, Uni Soviet mengusulkan kepada Finlandia untuk menukar wilayah dengan Uni Soviet, khususnya menyerahkan tanah Genting Karelia dan beberapa pulau di Teluk Finlandia sebagai imbalan atas wilayah Rusia, demi memungkinkan pertahanan Rusia atas Leningrad. Finlandia menolak usulan ini, dan Uni Soviet pun menginvasi Finlandia pada 30 November 1939. Selanjutnya, Finlandia bergabung dengan pasukan Hitler dalam perang melawan Uni Soviet selama perang lanjutan. Antara tahun 1941 Spaporn Seal. Kasus keempat, pendudukan Soviet atas Eropa Timur dan aneksasi berlanjut atas negara-negara Baltik selama Perang Dingin dianggap di Eropa sebagai bukti pahit lain dari ancaman mendasar Rusia terhadap keamanan Eropa. Pendudukan Soviet memang brutal, namun hal itu juga didorong oleh motivasi defensif yang sama sekali diabaikan dalam narasi Eropa Barat dan Amerika. Uni Soviet menanggung beban terbesar dalam mengalahkan Hitler, kehilangan 27 juta warganya dalam perang. Rusia memiliki satu tuntutan utama di akhir perang, agar kepentingan keamanannya dijamin melalui perjanjian yang melindunginya dari ancaman di masa depan, baik dari Jerman maupun Barat secara umum. Barat, yang kini dipimpin oleh Amerika Serikat, menolak tuntutan keamanan dasar ini. Perang Dingin adalah hasil dari penolakan Barat untuk menghormati kepentingan keamanan vital Rusia. Tentu saja, sejarah Perang Dingin sebagai nazim anti-sedestari justru small. It's perang dingin sa may tamaan na gidi akibat upper grace no kachif in noglis mugath. Inilah kisah sebenarnya yang dikenal baik oleh para sejarawan, namun hampir sepenuhnya oleh publik di Amerika Serikat dan Eropa. Pada akhir perang, Uni Soviet mengupayakan perjanjian damai yang akan membentuk Jerman yang bersatu, netral, dan didemilitarisasi.
Pada konferensi Potsdam pada Juli 1945, yang dihadiri oleh para pemimpin Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat, ketiga kekuatan sekutu tersebut sepakat untuk melucuti dan mendemilitarisasi Jerman sepenuhnya, serta menghilangkan atau mengendalikan seluruh industri Jerman yang dapat digunakan untuk produksi militer. Jerman akan dipersatukan, dipacifikasi, dan didemilitarisasi. Semua ini akan dijamin melalui sebuah perjanjian untuk mengakhiri perang. Namun pada kenyataannya, AS dan Inggris bekerja keras untuk melemahkan prinsip inti ini. Sejak awal Mei 1945, Winston Churchill menugaskan kepala staf militer untuk merumuskan rencana perang guna melancarkan serangan mendadak terhadap Uni Soviet pada pertengahan 1945 dengan nama sandi Operasi Unthinkable. Meskipun perang semacam itu dianggap tidak praktis oleh para perencana militer Inggris, gagasan bahwa Amerika dan Inggris harus bersiap menghadapi perang dengan Uni Soviet dengan cepat mengakar. Para perencana perang memperkirakan waktu yang paling mungkin untuk perang tersebut adalah awal 1950-an. Tujuan Churchill tampaknya adalah untuk mencegah Polandia dan negara-negara lain di Eropa Timur jatuh ke dalam lingkup pengaruh Soviet. Di Amerika Serikat juga, para perencana militer tingkat atas mulai memandang Uni Soviet sebagai musuh berikutnya. Amerika hanya dalam beberapa minggu setelah Jerman menyerah pada Mei-April 5. AS dan Inggris dengan cepat merekrut ilmuwan Nazi dan pejabat intelijen senior seperti Reinhard Gehlen, seorang pemimpin Nazi yang didukung Washington untuk mendirikan Badan Intelijen Jerman pasca perang, untuk mulai merencanakan perang yang akan datang dengan Uni Soviet. Perang dingin meletus, terutama karena Amerika dan Inggris menolak reunifikasi dan demilitarisasi Jerman seperti yang telah disepakati di Potsdam. Sebaliknya, kekuatan Barat meninggalkan gagasan reunifikasi Jerman dengan membentuk Republik Federal Jerman, RFJ atau Jerman Barat, dari 3 zona pendudukan yang dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. RFJ kemudian diindustrialisasi kembali dan dimilitarisasi di bawah perlindungan Amerika. Imituus minit spelpetim and mithrimir mektaib dawarat. Sementara para sejarawan dengan sengit memperdebatkan siapa yang memenuhi dan tidak memenuhi kesepakatan di Potsdam. Misalnya, pihak Barat menunjuk pada penolakan Soviet untuk mengizinkan pemerintahan yang benar-benar representatif di Polandia, seperti yang disepakati di Potsdam. Tidak diragukan lagi bahwa remilitarisasi Jerman Barat oleh pihak Barat merupakan penyebab utama Perang Dingin. Pada tahun 1952, Stalin mengusulkan reunifikasi Jerman berdasarkan netralitas dan demilitarisasi. Usulan ini ditolak oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1955, Uni Soviet dan Austria sepakat bahwa Uni Soviet akan menarik pasukan pendudukannya dari Austria dengan imbalan janji Austria untuk tetap netral secara permanen. Perjanjian negara Austria ditandatangani pada 15 Mei 1955 oleh Uni Soviet, Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris, bersama dengan Austria, sehingga mengakhiri masa pendudukan. Tujuan Uni Soviet bukan hanya untuk menyelesaikan ketegangan terkait Austria, tetapi juga untuk menunjukkan kepada Amerika Serikat sebuah model sukses penarikan pasukan Soviet dari Eropa yang disertai dengan netralitas. Sekali lagi, Amerika Serikat menolak permohonan Soviet untuk mengakhiri Perang Dingin berdasarkan netralitas dan demilitarisasi Jerman. Bahkan hingga tahun 1997, pakar urusan Soviet terkemuka Amerika, George Kennan, secara terbuka dan penuh semangat dalam kuliah Wraith ketiganya untuk BBC, mengimbau agar Amerika Serikat menyetujui penarikan pasukan bersama dengan Uni Soviet dari Eropa. Uni Soviet, ditekankan Kennan, tidak bertujuan atau berminat melakukan invasi militer ke Eropa Barat. Para pejuang Perang Dingin AS, yang dipimpin oleh John Foster Dulles, sama sekali tidak setuju. Bemerkenswaardig desinit du West pager German, in de makker prang door, en du inmefighais German, pretemins mad smaan. Perlu ditekankan bahwa Uni Soviet menghormati netralitas Austria setelah tahun 1995, dan juga negara-negara netral lainnya di Eropa, termasuk Swedia, Finlandia, Swiss, Irlandia, Spanyol, dan Portugal. Presiden Finlandia Alexander Stubb baru-baru ini menyatakan bahwa Ukraina sebaiknya menolak netralitas berdasarkan pengalaman buruk Finlandia, dengan netralitas Finlandia berakhir pada tahun 2024, ketika negara itu bergabung dengan NATO. Ini adalah pemikiran yang aneh.
Finlandia, selama masa netralitasnya tetap damai, meraih kemakmuran ekonomi yang luar biasa, dan menempati posisi tertinggi dan paling bagus dunia, menurut World Happiness Report. Presiden John F. Kennedy menunjukkan potensi jalan untuk mengakhiri Perang Dingin berdasarkan saling menghormati kepentingan keamanan semua pihak. Kennedy menggagalkan upaya Kanselir Jerman Konrad Adenauer untuk memperoleh senjata nuklir dari Prancis, dan dengan demikian meredakan kekhawatiran Soviet atas Jerman yang bersenjata nuklir. Atas dasar itu, JFK berhasil merundingkan perjanjian larangan uji coba nuklir parsial dengan mitranya dari Soviet, Nikita Khrushchev. Kennedy kemungkinan besar dibunuh beberapa bulan kemudian oleh sekelompok agen CIA sebagai akibat dari inisiatif perdamaian yang ia lakukan. Dokumen yang dirilis pada tahun 2025 mengonfirmasi kecurigaan lama bahwa Lee Harvey Oswald secara langsung dikendalikan oleh James Angleton, seorang pejabat tinggi CIA. Upaya berikutnya dari AS untuk berdamai dengan Uni Soviet dipimpin oleh Richard Nixon. Ia juga dijatuhkan oleh peristiwa Watergate, yang juga memiliki tanda-tanda operasi CIA yang hingga kini belum pernah dijelaskan. Mikhail Gorbachev akhirnya mengakhiri Perang Dingin dengan secara sepihak membubarkan Pakta Warsawa dan secara aktif mendorong demokratisasi Eropa Timur. Saya adalah salah satu peserta dalam beberapa peristiwa tersebut dan menyaksikan sendiri upaya perdamaian Gorbachev. Pada musim panas 1989, misalnya, Gorbachev mengatakan kepada pimpinan komunis Polandia untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan kekuatan oposisi yang dipimpin oleh Gerakan Solidaritas. Berakhirnya Pakta Warsawa dan demokratisasi Eropa Timur yang semuanya diarahkan oleh Gorbachev dengan cepat memicu seruan Kanselir Jerman Helmut Kohl untuk penyatuan kembali Jerman. Hal ini mengarah pada perjanjian reunifikasi tahun 1990 antara Jerman Barat, FRJ, dan Jerman Timur, GDR, serta perjanjian 2+4 yang disebut-sebut antara kedua Jerman dan 4 kekuatan sekutu, AS, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Amerika Serikat dan Jerman dengan jelas menjanjikan kepada Gorbachev pada Februari 1990 bahwa NATO tidak akan bergeser 1 inci pun ke arah timur dalam konteks reunifikasi Jerman, sebuah fakta yang kini banyak disangkal oleh kekuatan Barat, namun mudah diverifikasi. Janji penting untuk tidak melanjutkan perluasan NATO itu dibuat dalam beberapa kesempatan, tetapi tidak dimasukkan dalam teks perjanjian 2+4. Kan menginjau tersebut, sa membernifiing des Athenius, amun bepordikin aruf Timur. Kasus kelima, invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, sekali lagi dianggap di Barat sebagai bukti imperialisme Rusia ke arah Barat yang tak bisa diperbaiki. Kata favorit media Barat, para ahli dan propagandis adalah bahwa invasi Rusia itu tanpa provokasi, dan karena itu menjadi bukti dari tekad Putin yang tak tergoyahkan, bukan hanya untuk membangun kembali kekaisaran Rusia, tetapi juga untuk bergerak lebih jauh ke barat, yang berarti Eropa harus bersiap untuk pertempuran. Ini adalah kebohongan besar, ia harus konyu, tapi itu gitu sayang oleh media Aristotle, sehingga securulis di Eropa. Faktanya adalah bahwa invasi Rusia pada Februari 2022 begitu diprovokasi secara menyeluruh oleh Barat, sehingga orang menduga bahwa ini memang merupakan rancangan Amerika untuk memancing Rusia ke dalam perang guna mengalahkan atau melemahkan Rusia. Ini adalah klaim yang kredibel, sebagaimana dikonfirmasi oleh serangkaian pernyataan dari banyak pejabat AS. Setelah invasi, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menyatakan bahwa tujuan Washington adalah melihat Rusia dilemahkan sampai pada tingkat di mana mereka tidak dapat melakukan hal-hal seperti yang telah mereka lakukan dalam menginvasi Ukraina. Ukraina bisa menang jika memilih yang tepat, dukungan yang tepat. Provokasi utama Amerika terhadap Rusia adalah memperluas NATO ke arah timur, bertentangan dengan janji-janji tahun 1990 dengan satu tujuan penting, mengelilingi Rusia dengan negara-negara anggota NATO di kawasan Laut Hitam, sehingga membuat Rusia tidak mampu memproyeksikan kekuatan angkatan lautnya yang berbasis di Crimea ke Mediterania Timur dan Timur Tengah. Pada dasarnya, tujuan AS sama dengan tujuan Palmerston dan Napoleon III dalam Perang Crimea, mengusir armada Rusia dari Laut Hitam. Anggota NATO akan mencakup Ukraina, Rumania, Bulgaria, Turki, dan Georgia, sehingga membentuk jerat untuk mencekik kekuatan angkatan laut Rusia di Laut Hitam.
Brzezinski menggambarkan strategi ini dalam bukunya tahun 1997, The Grand Chessboard, di mana ia menegaskan bahwa Rusia pasti akan tunduk pada kehendak Barat karena tidak punya pilihan lain. Brzezinski itserksus bahwa Rusia konformnya to Tiongkok melawan Eropa. Seluruh periode setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 merupakan masa penuh keangkuhan Barat, seperti yang disebutkan sejarawan Jonathan Haslam dalam catatannya yang luar biasa, di mana Amerika Serikat dan Eropa percaya bahwa mereka dapat mendorong NATO dan sistem senjata Amerika, seperti rudal Aegis, ke arah timur, tanpa memperhatikan kekhawatiran keamanan nasional Rusia. Daftar provokasi Barat terlalu panjang untuk diuraikan secara rinci di sini. Namun, rangnya mesti tetap berikut. Pertama, bertentangan dengan janji-janji yang dibuat pada tahun 1990, Amerika Serikat memulai perluasan NATO ke arah timur dengan pengumuman Presiden Bill Clinton pada tahun 1994. Pada saat itu, Menteri Pertahanan Clinton, William Perry, sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri karena menganggap tindakan AS tersebut ceroboh dan bertentangan dengan janji-janji sebelumnya. Gelombang pertama perluasan NATO terjadi pada tahun 1999, mencakup Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko. Pada tahun yang sama, pasukan NATO membombardir sekutu Rusia, Serbia, selama 78 hari untuk memecah belah Serbia, dan NATO dengan cepat menempatkan pangkalan militer besar baru di Provinsi Kosovo yang memisahkan diri. Pada tahun 2004, gelombang kedua perluasan NATO ke timur mencakup 7 negara, termasuk tetangga langsung Rusia di Baltik, serta 2 negara di Laut Hitam, Bulgaria dan Rumania. Pada tahun 2006, sebagian besar negara Uni Eropa mengakui Kosovo sebagai negara merdeka, bertentangan dengan pernyataan Eropa sebelumnya bahwa perbatasan atol terstui seti sakral. Kedua, Amerika Serikat meninggalkan kerangka pengendalian senjata nuklir dengan secara sepihak keluar dari perjanjian anti-rudal balistik pada tahun 2002. Pada tahun 2019, Washington juga meninggalkan perjanjian senjata nuklir jarak menengah. Meskipun Rusia sangat keberatan, AS mulai menempatkan sistem anti-rudal balistik di Polandia dan Rumania, dan pada Januari 2022, AS menyatakan berhak menempatkan sistem serupa di Ukraina. Ketiga, Amerika Serikat sangat dalam menyusup ke politik internal Ukraina, menghabiskan miliaran dolar untuk membentuk opini publik, menciptakan media, dan mengarahkan politik domestik Ukraina. Pemilu 2004-2005 di Ukraina secara luas dianggap sebagai revolusi warna yang didukung AS, di mana Amerika Serikat menggunakan pengaruh dan pendanaan secara terbuka maupun tersembunyi untuk mengarahkan pemilu demi kandidat yang didukung AS. Pada 2013-2014, Amerika Serikat berperan langsung dalam mendanai protes Maidan dan mendukung kudeta berdarah yang menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych yang berpandangan netral, sehingga membuka jalan bagi rezim Ukraina yang mendukung keanggotaan NATO. Secara kebetulan, saya diundang untuk mengunjungi Maidan segera setelah kudeta berdarah pada 22 Februari 2014 yang menggulingkan Yanukovych. Peran pendanaan Amerika terhadap protes tersebut dijelaskan ke buah LSMIS yang sangat terlibat dalam peristiwa Maidan. Keempat, mulai tahun 2008 meskipun mendapat keberatan dari beberapa pemimpin Eropa, Amerika Serikat mendorong NATO untuk berkomitmen memperluas keanggotaan ke Ukraina dan Georgia. Duta Besar AS untuk Moskow saat itu, William J. Burns, mengirimkan memo yang kini terkenal ke Washington berjudul Niet berarti Niet, garis merah Rusia terhadap perluasan NATO. Stems forward seperti thing maisap wam versnight septin preolkano, dan kawadir support sebut akan memicu konflik sipil di Ukraina. Kelima, setelah kudeta Maidan, wilayah-wilayah etnis Rusia di Ukraina Timur Donbas memisahkan diri dari pemerintahan Ukraina Barat yang baru dibentuk akibat kudeta tersebut. Rusia dan Jerman dengan cepat menyepakati perjanjian Minsk, di mana dua wilayah yang memisahkan diri, Donetsk dan Lugansk, akan tetap menjadi bagian dari Ukraina, namun dengan otonomi lokal, yang dimodelkan berdasarkan otonomi lokal wilayah etnis Jerman di Tyrol Selatan, Italia. Minsk II, yang didukung oleh Dewan Keamanan PBB, seharusnya bisa mengakhiri konflik. Namun pemerintah di Kiev dengan dukungan Washington memutuskan untuk tidak menerapkan otonomi tersebut. Kegagalan untuk melaksanaan Minsk II meracuni diplomasi antara Rusia dan Barat.
Keenam, Amerika Serikat secara bertahap memperluas angkatan bersenjata Ukraina, aktif dan cadangan, hingga sekitar 1 juta tentara pada tahun 2020. Ukraina dan batalion paramiliter sayap kanannya, seperti batalion Azov dan sektor kanan, memimpin serangan berulang kali terhadap 2 wilayah yang memisahkan diri, dengan ribuan kematian warga sipil di Donbas akibat penembakan dari pihak Ukraina. Ketujuh, pada akhir tahun 2021, Rusia mengajukan rancangan Perjanjian Keamanan Rusia-AS, yang terutama menyerukan penghentian perluasan NATO. Amerika Serikat menolak permintaan Rusia untuk mengakhiri perluasan NATO ke arah timur, dan kembali menegaskan kebijakan pintu terbuka NATO, di mana negara ketiga seperti Rusia tidak memiliki hak suara terkait perluasan NATO. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa berulang kali menegaskan kembali keanggotaan Ukraina di NATO di masa depan. Menteri Luar Negeri AS juga dilaporkan mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Rusia pada Januari 2022 bahwa Amerika Serikat tetap mempertahankan hak untuk menempatkan rudal jarak menengah di Ukraina, meskipun ada keberatan dari Rusia. Kedelapan, setelah invasi Rusia pada 24 Februari 2022, Ukraina dengan cepat menyetujui negosiasi damai berdasarkan kembali ke status netral. Negosiasi ini berlangsung di Istanbul dengan mediasi Turkiye. Pada akhir Maret 2022, Rusia dan Ukraina mengeluarkan memorandum bersama yang melaporkan kemajuan dalam perjanjian damai. Pada 15 April, sebuah rancangan perjanjian diajukan yang hampir mencapai kesepakatan menyeluruh. Pada tahap itu, Amerika Serikat turun tangan dan memberitahu Ukraina bahwa mereka tidak akan mendukung perjanjian damai tersebut, melainkan mendukung Ukraina untuk terus berperang. It's a step to make a bright demonstration in your setting. Rusia tidak pernah mengajukan klaim teritorial terhadap negara-negara Eropa Barat maupun mengancam Eropa Barat selain hak balas serangan rudal yang dibantu Barat di dalam wilayah Rusia. Hingga kudeta Maidan 2014, Rusia sama sekali tidak mengajukan klaim teritorial atas Ukraina. Setelah kudeta 2014 dan hingga akhir 2022, satu-satunya tuntutan teritorial Rusia hanyalah Crimea, untuk mencegah pangkalan Angkatan Laut Rusia di Sevastopol jatuh ke tangan Barat. Hanya setelah gagalnya proses perdamaian Istanbul yang digagalkan oleh Amerika Serikat, Rusia mengklaim aneksasi atas 4 oblast Ukraina, Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporizhia. Tujuan perang yang dinyatakan Rusia saat ini tetap terbatas, termasuk netralitas Ukraina, demilitarisasi sebagian, keanggotaan permanen non-NATO, serta penyerahan Crimea dan keempat oblast tersebut kepada Rusia, yang mencakup 90% Ukraina, Vermafo. Ini bukan bukti imperialisme Rusia ke arah Barat. Permintaan mereka juga bukan tanpa provokasi. Tujuan perang Rusia mengikuti lebih di 30 tahun keberatan Rusia terhadap perluasan NATO ke timur, pemersenjataan Ukraina, penarikan Amerika dari kerangka senjata nuklir, dan campur tangan mendalam Barat dalam politik internal Ukraina, termasuk dukungan terhadap kudeta berdarah pada tahun 2014 yang menempatkan NATO dan Rusia pada jalur tabrakan langsung. Eropa telah memilih untuk menafsirkan peristiwa selama 30 tahun terakhir sebagai bukti ekspansionisme Rusia ke Barat yang tak terhentikan dan tak dapat diperbaiki. Sama seperti Barat yang bersikeras bahwa Uni Soviet sepenuhnya bertanggung jawab atas Perang Dingin, padahal sebenarnya Uni Soviet berulang kali menunjukkan jalan menuju perdamaian melalui netralitas, penyatuan, dan perlucutan senjata Jerman. Seperti halnya selama Perang Dingin, Barat memilih untuk memprovokasi Rusia daripada mengakui kekhawatiran keamanan Rusia yang sepenuhnya dapat dimengerti. Setiap tindakan Rusia selalu ditafsirkan secara maksimal sebagai tanda pengkhianatan Rusia, tanpa pernah mengakui sisi perdebatan dari Rusia. Ini adalah contoh nyata dari dilema keamanan klasik, di mana para lawan benar-benar berbicara tanpa saling memahami, selalu berasumsi yang terburuk, dan bertindak agresif berdasarkan asumsi mereka yang keliru. Pilihan Eropa untuk menafsirkan Perang Dingin dan pasca Perang Dingin dari sudut pandang yang sangat bias, ini telah membawa biaya yang sangat besar bagi Eropa, dan biayanya terus bertambah. Yang paling penting, Eropa akhirnya memandang dirinya sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat untuk keamanannya. Jika Rusia memang sangat ekspansionis dan tidak bisa diubah, maka Amerika Serikat benar-benar menjadi penyelamat yang diperlukan bagi Eropa. Sebaliknya,
Jika perilaku Rusia sebenarnya kekhawatiran keamanannya, maka Perang Dingin kemungkinan besar bisa berakhir beberapa dekade lebih awal dengan model netralitas Austria. Dan era pasca Perang Dingin bisa menjadi masa damai dan tumbuhnya kepercayaan antara Rusia dan Eropa. Faktanya, Eropa dan Rusia memiliki ekonomi yang saling melengkapi, di mana Rusia kaya akan komoditas primer, pertanian, mineral, hidrokarbon, dan rekayasa. Sementara Eropa menjadi rumah bagi industri yang membutuhkan banyak energi dan teknologi tinggi utama. Amerika Serikat telah lama menentang meningkatnya hubungan dagang antara Eropa dan Rusia yang dihasilkan dari saling melengkapi secara alami ini dengan memandang industri energi Rusia sebagai pesaing sektor energi AS. Dan secara umum, melihat hubungan dagang dan investasi Jerman-Rusia yang erat sebagai ancaman terhadap dominasi politik dan ekonomi Amerika di Eropa Barat. Karena alasan-alasan tersebut, Amerika Serikat menentang pembangunan pipa Nord Stream 1 dan 2 jauh sebelum terjadi konflik terkait Ukraina. Atas dasar inilah, Biden secara eksplisit berjanji untuk mengakhiri Nord Stream 2, seperti yang terjadi jika terjadi invasi Rusia ke Ukraina. Penolakan AS terhadap Nord Stream dan terhadap hubungan ekonomi Jerman-Rusia yang erat didasarkan pada prinsip umum. Uni Eropa dan Rusia harus dijaga agar tetap berjarak, agar Amerika Serikat menarkilunya di Eropa. Perang Ukraina dan perpecahan Eropa dengan Rusia telah menyebabkan kerusakan besar pada ekonomi Eropa. Ekspor Eropa ke Rusia anjlok dari sekitar 90 miliar pada tahun 2021 menjadi hanya 30 miliar pada tahun 2024. Biaya energi melonjak karena Eropa beralih dari gas alam Rusia yang murah melalui pipa ke gas alam cair AS yang harganya beberapa kali lebih mahal. Industri Jerman telah menurun 10% sejak 2020, dan baik sektor kimia maupun otomotif, Jerman sedang terpukul. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Uni Eropa hanya 1% pada 2025 dan sekitar 1% untuk sisa dekade ini. Kanselir Jerman Friedrich Merz telah menyerukan larangan permanen untuk menghidupkan kembali aliran gas Nord Stream. Namun hal ini hampir seperti perjanjian bunuh diri ekonomi bagi Jerman. Sikap ini didasarkan pada pandangan Merz bahwa Rusia bertujuan untuk berperang dengan Jerman. Padahal faktanya, Jerman justru memprovokasi perang dengan Rusia melalui retorika perang dan pembangunan militer besar-besaran. Menurut Merz, pandangan realistis terhadap aspirasi imperialis Rusia diperlukan. Ia menyatakan bahwa sebagian masyarakat kita memiliki ketakutan mendalam terhadap perang. Saya tidak merasakannya, tapi saya bisa memahaminya. Yang paling mengkhawatirkan, Merz menyatakan bahwa jalur diplomasi telah habis. Meskipun tampaknya, ia bahkan belum mencoba berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak menjabat. Selain itu, ia tampak sengaja menutup mata terhadap hampir berhasilnya diplomasi pada tahun 2022 dalam proses Istanbul, yaitu sebelum Amerika Serikat menghentikan upaya diplomasi tersebut. Pendekatan Barat terhadap Tiongkok mencerminkannya terhadap Rusia. Barat seringkali mengaitkan niat jahat kepada Tiongkok, yang dalam banyak hal merupakan proyeksi dari niat bermusuhan mereka sendiri terhadap Republik Rakyat Tiongkok. Kebangkitan pesat Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi utama selama tahun 1980 hingga 2010, membuat para pemimpin dan ahli strategi Amerika memandang kebangkitan ekonomi Tiongkok selanjutnya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan AS. Pada tahun 2015, ahli strategi AS Robert Blackwell dan Ashley Tellis secara jelas menjelaskan bahwa strategi besar AS adalah hegemoni Amerika, dan bahwa Tiongkok merupakan ancaman terhadap hegemoni tersebut karena ukuran dan keberhasilannya. Blackwell dan Tellis menganjurkan serangkaian langkah oleh Amerika Serikat dan sekutunya untuk menghambat keberhasilan ekonomi Tiongkok di masa depan, seperti mengecualikan Tiongkok dari blok perdagangan baru di Asia Pasifik, membatasi ekspor barang-barang teknologi tinggi Barat ke Tiongkok, memberlakukan tarif dan pembatasan lain terhadap ekspor Tiongkok, serta langkah-langkah anti-Tiongkok lainnya. Perlu dicatat bahwa langkah-langkah ini direkomendasikan bukan karena kesalahan spesifik yang dilakukan Tiongkok, melainkan karena, menurut para penulis, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berkelanjutan bertentangan dengan dominasi Amerika. Bagian dari kebijakan luar negeri terhadap Rusia dan Tiongkok adalah perang media untuk mendiskreditkan kedua pihak yang dianggap sebagai musuh Barat ini.
Dalam kasus Tiongkok, Barat menggambarkannya seolah-olah melakukan genosida di Provinsi Xinjiang terhadap populasi Uighur. Tuduhan yang tidak masuk akal dan dibesar-besarkan ini muncul tanpa upaya serius untuk menghadirkan bukti, sementara Barat umumnya menutup mata terhadap genosida nyata yang sedang berlangsung terhadap puluhan ribu warga Palestina di Gaza oleh sekutunya Israel. Selain itu, propaganda Barat juga mencakup berbagai klaim tidak masuk akal tentang ekonomi Tiongkok. Inisiatif sabuk dan jalan yang sangat berharga dari Tiongkok, yang menyediakan pembiayaan bagi negara-negara berkembang untuk membangun infrastruktur modern, justru dicemooh sebagai jebakan utang. Kemampuan luar biasa Tiongkok dalam memproduksi teknologi ramah lingkungan, seperti modul surya yang sangat dibutuhkan dunia, juga dicemooh oleh Barat sebagai kelebihan kapasitas yang seharusnya dibatasi atau dihentikan. Di sisi militer, dilema keamanan terhadap Tiongkok diinterpretasikan dengan cara yang paling mengkhawatirkan, sama seperti terhadap Rusia. Amerika Serikat telah lama menyatakan kemampuannya untuk mengganggu jalur laut vital Tiongkok, namun kemudian menyebut Tiongkok militeristik ketika negara itu mengambil langkah untuk membangun kapasitas angkatan lautnya sendiri sebagai respons. Alih-alih melihat pembangunan militer Tiongkok sebagai dilema keamanan klasik yang seharusnya diselesaikan melalui diplomasi, Angkatan Laut AS menyatakan bahwa mereka harus bersiap untuk perang dengan Tiongkok pada tahun 2027. NATO semakin sering menyerukan keterlibatan aktif di Asia Timur yang diarahkan terhadap Tiongkok. Sekutu-sekutu Eropa Amerika Serikat umumnya mengikuti pendekatan agresif Amerika terhadap Tiongkok, baik propaganda maupun militer. Eropa telah menjerat dirinya sendiri, menjadikan dirinya tunduk pada Amerika Serikat, menolak diplomasi langsung dengan Rusia, kehilangan keunggulan ekonominya akibat sanksi dan perang, berkomitmen pada peningkatan belanja militer yang besar dan tak terjangkau, serta memutus hubungan perdagangan dan investasi jangka panjang dengan Rusia maupun Tiongkok. Akibatnya adalah meningkatnya utang, stagnasi ekonomi, dan risiko perang besar yang semakin besar, yang tampaknya tidak menakutkan MERS, namun seharusnya membuat kita semua ketakutan. Mungkin perang yang paling mungkin terjadi bukanlah dengan Rusia, melainkan dengan Amerika Serikat, yang di bawah Trump pernah mengancam akan merebut Greenland jika Denmark tidak mau menjual atau menyerahkan Greenland ke kedaulatan Washington. Sangat mungkin Eropa akan mendapati dirinya tanpa teman sejati, bukan Rusia maupun Tiongkok, tapi juga bukan Amerika Serikat, negara-negara Arab, yang kesal sikap Eropa yang menutup mata terhadap genosida Israel, Afrika yang masih sakit hati akibat kolonialisme dan kolonialisme Eropa yang lainnya. Tentu saja ada cara lain, bahkan cara yang sangat menjanjikan, jika para politisi Eropa menilai kembali kepentingan dan risiko keamanan Eropa yang sebenarnya, serta menempatkan diplomasi kembali di pusat kebijakan luar negeri Eropa. Saya mengusulkan 10 langkah praktis untuk mewujudkan kebijakan luar negeri yang mencerminkan kebutuhan sejati Eropa. Pertama, buka komunikasi diplomatik langsung dengan Moskow. Kegagalan nyata Eropa untuk terlibat dalam diplomasi langsung dengan Rusia sangat merugikan. Eropa bahkan mungkin mempercayai propaganda kebijakan luar negerinya sendiri, karena gagal membahas isu-isu utama secara langsung dengan mitra Rusianya. Kedua, bersiaplah untuk perdamaian yang dinegosiasikan dengan Rusia terkait Ukraina dan masa depan keamanan kolektif Eropa. Yang terpenting, Eropa harus sepakat dengan Rusia bahwa perang harus diakhiri berdasarkan komitmen tegas dan tidak dapat dibatalkan, bahwa NATO tidak akan memperluas keanggotaan ke Ukraina, Georgia, atau tujuan lain di arah timur. Selain itu, Eropa harus menerima beberapa perubahan teritorial secara pragmatis di Ukraina yang menguntungkan Rusia. Ketiga, Eropa seharusnya menolak militerisasi hubungannya dengan Tiongkok, misalnya dengan menolak peran apapun bagi NATO di Asia Timur. Tiongkok sama sekali bukan ancaman bagi keamanan Eropa, dan Eropa seharusnya berhenti mendukung klaim hegemoni Amerika di Asia secara membabi buta, yang sudah cukup berbahaya dan delusional bahkan tanpa dukungan Eropa. Sebaliknya, Eropa seharusnya memperkuat kerjasama perdagangan, investasi, dan iklim dengan Tiongkok. Keempat, Eropa seharusnya memutuskan model institusional diplomasi yang masuk akal. Model yang ada saat ini tidak dapat dijalankan.
Perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan lebih banyak berperan sebagai corong Rusofobia. Sementara diplomasi tingkat tinggi yang sebenarnya, sejauh itu ada, secara membingungkan dan bergantian dipimpin oleh para pemimpin Eropa secara individual. Perwakilan tinggi UE, Presiden Komisi Eropa, Presiden Dewan Eropa, atau Kombi Mbarhati dari Mekatu. Singkatnya, tidak ada yang bicara bagi Eropa. Tidak ada segi WA sepistaki urumis UE jelas. Kelima, Eropa seharusnya menyadari bahwa kebijakan luar negeri Uni Eropa perlu dipisahkan dari NATO. Faktanya, Eropa tidak membutuhkan NATO, karena Rusia akan segera menyerang Uni Eropa. Eropa memang sebaiknya membangun kapasitas militernya sendiri yang independen dari Amerika Serikat, tetapi dengan biaya yang jauh 5% dari PDB, yang merupakan target angka yang tidak masuk akal berdasarkan penilaian ancaman Rusia yang sangat dibesar-besarkan. Selain itu, pertahanan Eropa seharusnya tidak sama dengan kebijakan luar negeri Eropa, meskipun keduanya telah menjadi sangat rancu dalam beberapa waktu terakhir. Keenam, Uni Eropa, Rusia, India, dan Tiongkok harus bekerja hasil dalam modernisasi hijau, digital, dan transportasi di kawasan Eurasia. Pembangunan berkelanjutan, Eurasia adalah murid Eurasia, Rusia, India, dan Tiongkok, dan tidak bekerja secara dali antara membetulan di antara empat kina Eurasia tersebut. Ketujuh, Global Gateway Eropa, yang merupakan lembaga pembiayaan infrastruktur di negara-negara non-Uni Eropa, seharusnya bekerja sama dengan Belt and Road Initiative milik Tiongkok. Saat ini, Global Gateway diposisikan sebagai pesaing BRI, padahal keduanya sebaiknya bergabung untuk bersama-sama membiayai infrastruktur energi hijau, digital, dan transportasi di kawasan Eurasia. Kedelapan, Uni Eropa seharusnya meningkatkan pendanaan untuk European Green Deal GD, mempercepat transformasi Eropa menuju masa depan rendah karbon daripada menghamburkan 5% PDB untuk pengeluaran militer yang tidak diperlukan atau tidak bermanfaat bagi Eropa. Ada dua manfaat dari peningkatan pengeluaran untuk AGD. Pertama, hal ini akan memberikan manfaat regional dan global dalam hal keamanan iklim. Kedua, advambert balis kri semangat berskor dan teknologi hijau dan digital demi depan. Mencatatkan mengordam bertuars riskor. Kesembilan, Uni Eropa sebaiknya bermitra dengan Uni Afrika untuk memperluas pendidikan dan pengembangan keterampilan secara besar-besaran melalui negara-negara anggota AU. Dengan populasi 1,4 miliar, yang akan meningkat menjadi sekitar 2,5 miliar pada pertengahan abad ini, dibandingkan dengan populasi UE sekitar 450 juta, masa depan ekonomi Afrika akan sangat memengaruhi Eropa. Step Spanning Afrika is a winning shiphouse step pendidikan tengdeng dan timik limit. Kesepuluh, Uni Eropa dan BRICS harus menyampaikan kepada Amerika Serikat dengan tegas dan jelas bahwa tatanan dunia masa depan tidak didasarkan pada hegemoni, melainkan pada supremasi hukum di bawah piagam PBB. Itulah satu-satunya jalan menuju keamanan sejati bagi Eropa dan dunia. Ketergantungan pada AS dan NATO adalah ilusi yang kejam, terutama mengingat ketidakstabilan Amerika Serikat itu sendiri. Sebaliknya, peninggalan lepasing nazwa PBB whisper hill brown. It's mixing importance Israel's it and you escape it is it's so source guys. So say off and flick to Tourman.